Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholilah Malesi, Kepala TK ITA Rahman Saharjo yang beralamat Jalan Dr. Saharjo nomor 100, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. TK ITA Rahman Saharjo adalah sekolah penggerak angkatan kedua pada wilayah Jakarta Selatan 2. Bapak Ibu yang hebat, di sini saya berbagi untuk kita sebagai pendidik dapat melatih anak-anak kita bagaimana terciptanya berpikir kreatif pada anak pada saat di kelas. Mari Bapak dan Ibu yang hebat, kita sebagai pendidik dapat membantu mendorong untuk anak-anak dapat berpikir kreatif pada saat di kelas. Berpikir divergen dan berpikir konvergen adalah suatu bentuk untuk menciptakan kreativitas pada anak. Tetapi berpikir divergen dan konvergen dilakukan pada saat yang tepat sehingga akan menciptakan kreativitas. Namun tidak bisa berpikir divergen dan konvergen dilakukan bersamaan, maka akan terganggu atau menghambat proses kreativitas pada anak. Karena kreativitas adalah proses di mana berpindah-pindahnya dari berpikir divergen kepada berpikir konvergen. Apa itu berpikir divergen? Berpikir divergen itu memberikan bermacam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan pada penekanannya, yaitu pada kuantitas, keragaman, dan originalitas jawaban. Sedangkan berpikir konvergen yaitu berpikir pada penekanan suatu masalah dengan menyelesaikan permasalahannya yang efektif dan efisien. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik dapat membantu anak untuk berpikir kreatif pada saat di kelas dengan memakai bagaimana terciptanya anak-anak berpikir divergen dan berpikir konvergen. Untuk itu, kita sebagai pendidik, kita juga sebagai fasilitator dapat memfasilitasi suatu bentuk pembelajaran pada saat di kelas dengan memberikan pertanyaan pemantik. Maka dengan pertanyaan pemantik itu akan timbul berbagai ide, gagasan anak-anak dengan berbagai macam gagasan ide yang timbul kepada anak-anak pada saat kita memberikan pertanyaan pemantik. Maka di situ terciptalah berbagai macam kreativitas yang menjadi berpikirnya secara divergen pada anak itu. Atau fasilitator dapat juga melakukan dengan menginformasikannya untuk anak dapat membawa suatu media yang diperlukan dalam melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan tema tertentu. Contoh, anak-anak, besok kita akan melakukan kegiatan rekreasi di pantai. Anak-anak boleh loh membawa semua peralatan yang dibutuhkan kita untuk kita rekreasi di pantai. Nah, maka di situ anak-anak akan berpikir secara divergen. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan untuk dibawa pada esok hari dalam kegiatan rekreasi di pantai? Disitulah anak-anak berpikir divergen untuk terciptanya suatu bentuk kreativitas pada anak itu. Atau pendidik juga dapat mendorong anak untuk berpikir konvergen. Bagaimana cara anak kita berpikir konvergen? Yaitu sebagai bentuk menciptakan berpikir kreatif pada saat di kelas. Yaitu pendidik dapat memfasilitasi berbagai media yang dibutuhkan sebagai pembelajaran yang disesuaikan dengan tema dengan berbagai media yang ada di kelas secara konkret atau media yang di lingkungan sekolah, yaitu loose part seperti ranting, daun kering, kerikil, dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Kita dapat jadikan sebagai bahan ajar. Anak diminta untuk menciptakan suatu hasil karya yang dijadikan dari bahan-bahan tersebut. Maka dari kegiatan itu akan tercipta berpikir konvergen sebagai bentuk memecahkan masalah dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Anak akan berpikir kreatif untuk dapat menciptakan suatu hal sebagai hasil karyanya yang dijadikan dari bahan-bahan yang ada. Anak didorong berpikir kreatif dengan menciptakan hasil karya yang dibuatnya dengan bahan-bahan
yang ada dengan masalahnya dan dapat memecahkan masalahnya yang akhirnya akan tercipta suatu hasil karya. Bapak dan Ibu hebat, itulah contoh-contoh yang dapat membantu melatih anak berpikir kreatif pada saat di kelas. Sekian Bapak Ibu hebat sebagai bahan untuk kita berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.